Halo Sobat PR, senang bertemu lagi dengan kalian semua. Bersama saya Pratiwira Marta dan Kak Silvi. Hai Sobat PR, ketemu lagi kita Kak. Gimana kabarnya? Sehat, Silvi gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke, Sobat PR, di episode kali ini kita masih nyambung dengan episode sebelumnya. Masih ngebahas tentang hubungan yang kurang sehat. Cuman sekarang kita akan ngebahas lebih ke hubungan di keluarga dan lingkungan sosial. Toxic relationship ya Kak? Betul. Jadi kalau yang mau tahu apa aja nih informasi tentang hubungan-hubungan yang kurang sehat di keluarga dan lingkungan sosial, tetap di Spiritual Journal. Check it out! Hai, jadi hari ini atau di episode kali ini kita itu akan lebih membahas ke hubungan yang kurang sehat di antara keluarga, di lingkungan sosial gitu ya. Nah, untuk yang pengen tahu ya atau belum nonton episode sebelumnya, kita ngebahas tentang toxic relationship lebih ke arah pasangan. Nanti bisa nonton dulu di episode yang sebelumnya ya. Kita buka dulu di situ biar nyambung dengan episode kali ini. Gitu. Oke, Kak Silvi? Yes. Kita siap membahas untuk tentang toksik yang lebih dalam lagi? Yes. Udah bukan pasangan lagi nih sekarang. Ya. Udah jauh lebih sensitif nih, gitu. Tentang keluarga, tentang lingkungan sosial, gitu. Terus berarti apa sih Kak contohnya kayak toxic relationship di dalam keluarga itu? Toxic relationship yang ada di dalam keluarga itu adalah basic dari seorang manusia berkembang, mempunyai pola pikir, terus juga mempunyai attitude ya, sudut pandang itu sangat berpengaruh bagaimana lingkungan keluarganya. Dan jangan salah, lingkungan keluarga itu banyak yang sebenarnya kurang sehat, gitu ya. Jadi lingkungan keluarga yang membuat sebuah aturan, misalkan ada nih dalam satu keluarga, dari dulu-dulunya orang tuanya dididik dengan cara A. Cara A ini sebenarnya nggak baik gitu ya. Cara A ini misalkan dengan terlalu mengekang anak. Kalau aku bahasanya lebih ke seperti seolah-olah hidup anak itu dimiliki oleh orang tuanya. Apapun diarahkan. Kamu mau kemana? Kamu belok kanan, kamu belok kiri, belok kanan, belok kiri. Semuanya diarahin. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh. Maksudnya nggak boleh itu karena hidup anak punyanya anak. Bagaimanapun dia adalah individu lain. Nah, itu jadinya yang ngebuat si anak itu merasa tertekan, merasa tidak memiliki hidup. Gitu ya, hidupnya sudah diatur, sudah ada yang mengatur, dia tidak bisa mengendalikan hidupnya. Nah, itu salah satu aturan-aturan yang ada di keluarga yang sebenarnya tidak sehat gitu. Contohnya tuh kayak apa ya? Mungkin gampangnya tuh kayak misalnya aku, ibu aku yang terlalu ngatur, aku harus kuliah di mana gitu misalnya. Terus aku harus jadi apa nanti gedenya gitu. Itu Betul. juga bisa jadi toksik ya Kak? Betul, itu salah satu contohnya justru ya Sobat PR. Kalau misalkan kita sebagai orang tua di rumah, ada baiknya kita selalu memberikan kebebasan anak-anak kita untuk memilih apa yang mereka inginkan. Terutama kita sendiri punya passion ya Kak? Betul, karena memang seorang anak itu kan dia sudah berhak atas itu sejak kita punya KTP, kita bahkan untuk agama pun boleh pilih loh. Nggak harus ngikutin, gitulah ya istilahnya kasarnya, sampai segitunya sebenarnya kita punya hak. Cuman terutama karena kita adatnya ketimuran, ya kita memang sebenarnya kalau kita sehat, hubungan keluarga orang timur itu luar biasa, ya silaturahminya gitu ya kuat sekali. Bagaimana seorang keluarga saling melindungi, saling menjaga. Cuma kadang sering kebablasan, diatur sampai ke arah privasi si anak. Bahkan jodoh juga diatur ya. Ya zaman Siti Nurbaya sampai sekarang Siti Nurhalizah juga tuh masih ada yang suka dijodohin, mungkin Sobat PR suka pernah dijodohin gitu. Iya, masih ada loh sampai sekarang. Masih ada, cuman mungkin sekarang juga udah nggak kayak dulu ya. Kalau dijodohin tuh udah ngikutin aja. Kalau sekarang tuh udah bisa menolak, orang tua juga udah banyak yang open minded. Kalau yang kayak gitu tuh bukan lagi ranah orang tua gitu. Nah, di yang tadi kamu bilang masalah ditekan, masalah kuliah misalkan itu masih menjadi hal yang lumrah. Hal yang ya udah sih namanya orang tua. Seolah-olah mereka paling tahu mana yang terbaik buat anaknya. Tapi saat anaknya lagi kacau atau gagal,
bisa nggak orang tua nerima bahwa itu adalah kesalahan atau andil dari orang tua? Berarti harus bersikapnya gimana tuh Kak? Parenting itu penting. Makanya kan sekarang parenting lagi digalakan juga ya. Oh, Maksudnya iya. banyak aktivis-aktivis gitu ya, dari psikolog gitu, psikiater, mereka membuka kelas-kelas parenting. Bahkan misalkan kalau ibu muda lagi hamil gitu ya, mereka udah dikasih pengetahuan bagaimana untuk menjadi orang tua yang sehat. Yang sehat. Artinya tidak mengendalikan ya, tidak mengendalikan. Kita itu punya jenjang kapan. Jadi setiap anak usia segini kita pola didik ke anak tuh harus berubah. Semakin besar semakin kita harus bisa mengikhlaskan gitu ya, bahwa ini anak sudah bisa memilih jalannya sendiri, sudah tahu apa yang dia mau. Banyak orang tua yang masih agak saking Berat sayang, ya? khawatirnya jadi berlebihan, nggak pengen anaknya jatuh gitu ya. Cuman kan harus dipikirkan juga, sampai kapan kekuatan orang tua bisa terus menggendong anaknya. Iya. Ibaratnya gitu ya. Sekarang kalau anak sudah umur 20 tahun, 25 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun masih digendong kan berat. Iya. Sedangkan orang tua pun semakin tua. senja usianya Semakin gitu, tua. semakin rentan, semakin terbatas secara mental, secara fisik gitu. Di situ kita harus sebagai orang tua harus bisa perlahan mulai mensupport. Karena anak itu trust-nya harus kita punya kan. Trust-nya harus kita punya, terus kalau si anak itu sudah percaya sama orang tuanya, apa aja bakal diceritain. Oh iya. Baik, Jadi buruk, temen gitu ya Kak. Iya. Jadi kalau kita ngobrol tuh nggak takut. Nggak takut. Karena kalau misalkan dia dari kecil nih ya, sudah punya lingkungan keluarga yang nggak baik, artinya tidak sehat, terlalu dikekang, terlalu dikendalikan, sampai ada yang dihina. Banyak itu ada gitu, bukan banyak, maksudnya ada yang sampai seperti itu gitu ya ke anak itu. Kekerasan fisik, secara fisik, verbal. Itu berarti akibatnya ya? Bahasa, bukan, itu penyebabnya. Oh, penyebabnya. Jadi di rumah ada sebuah keluarga misalkan ya, dia dia tuh tidak punya aturan seperti pada umumnya lah ya, pada keluarga pada umumnya. Karena bisa jadi orang tuanya latar belakangnya seperti apa? Apakah punya keluarga yang sama? Latar belakangnya gitu yang memang ngedidiknya keras, memang sudah biasa menggunakan kata-kata kasar, sudah biasa bermain fisik, akhirnya kan direfleksikan saat dia punya anak gitu. Nah, jadi itu nurun, dia akan menurunkan pola didiknya. Walaupun waktu dia kecil pun gitu ya, dia nggak suka diperlakukan seperti itu, dia tertekan. Tapi refleksi itu akan terus ada. Bagi dia cara mendisiplinkan itu begini. Cara untuk biar anak nurut tuh begini. Jadi orang tua terlalu pengen anaknya nurut, gitu ya. Padahal bisa dengan cara atau metode yang sekarang sudah banyak banyak dibicarakan ya oleh orang-orang gitu, gimana kita bisa ngambil trust-nya anak. Karena gini loh, kasus-kasusnya jadi ngeri nantinya. Si anak itu jadi berkembang secara pola pikir, itu jadi berbeda. Itu yang akan ngebuat dia toksik di lingkungan, toksik di hubungan. Kebawa ke teman-temannya juga ya nanti. Karena biasanya dari keluarga. Kalau dari keluarganya dia udah sering mendapatkan tekanan, namanya manusia itu butuh pengakuan. Dia nggak dapat di rumah, dia cari di luar. Nah, cara nyarinya itu ada yang ke positif, ada yang ke negatif. Ada yang jadinya misalkan karena udah biasa dipukulin gitu ya di rumahnya, udah biasa ngedengar kata-kata kasar, itu nanti dia bawa ke lingkungan sosial. Dia juga sama teman-temannya begitu cara berhubungan. Dia akan gampang menghina, dia akan gampang main fisik gitu ya. Dan itu Jadi dia anggap bully. wajar. Iya. Dia jadinya nganggapnya itu adalah hal yang wajar karena di rumah juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia memang pribadi yang udah baik, biasanya keluar dia jadi minderan. Dia jadi malu, jadi pemalu banget, dia takut, dia insecure ada di luar. Tapi kan tetap itu jadinya anxiety. Nah. Terus gimana Kak supaya orang tua bisa mendidik anaknya tuh supaya nggak kayak gitu? Gimana caranya ya udah deh kamu punya pilihannya sendiri gitu, punya passionnya sendiri. Gimana caranya orang tua bisa ikhlas? Gimana sih menerima gitu? Memberikan hak pada anak.
Oke, Sobat PR yang sudah menjadi orang tua, yang memiliki anak, kita semua sebagai orang tua pasti sangat menyayangi anak kita. Tapi cara kita menyayangi kalau terlalu berlebihan itu akan menyebabkan sesuatu yang malah ngebuat anak menjadi ke arah yang tidak baik. Karena sesuatu yang berlebihan itu tetap tidak baik. Takut anak jatuh, gitu ya. Takut anak kita jatuh, takut dia merasakan sakitnya, tapi di sisi lain anak kita semakin lemah. Ya. Jadi biarkan anak itu belajar jalan, jatuh bangunnya. Kita harus tahu bahwa porsi kita adalah membimbing, menemani. Saat anak salah, bukan dibelain. Kita bukan ngebelain anak. Misalkan anak kita berantem sama tetangga, anak tetangga berantem, yang salah anak kita nih. Nggak usah kita belain, tapi kita lindungin. Kita tarik, kita tetap tanya, akan nasehatin dia nanti di belakang layar gitu ya. Tapi jangan dibelain. Saat anak salah tetap harus disalahin. Harus tetap kita kasih punishment, setidaknya kita bimbing, kita kasih tahu kesalahannya di mana. Tapi porsi kita itu adalah melindungi dia. Karena setelah dia buat kesalahan pasti ada resiko setelah itu kan. Resiko itulah yang kita bantu. Gitu. Tapi bukan membenarkan tindakannya. Karena banyak Silvi kasus-kasus yang saking orang tua sayang, dia itu jadinya selalu ngebelain walaupun anaknya itu salah. Jadi dilindungin gimana jadi caranya. Anaknya tuh malah jatuhnya jadi manja gitu. Betul. Ya. Anak mami, anak papi Gitu. Sampai akhirnya suatu saat gitu ya dia akhirnya menjadi seorang kriminal. Dia masuk penjara. Dapat hukuman mati. Dia cuma bilang sebelum dia dihukum, coba kalau dulu waktu saya mencuri, ibu saya marahin saya. Jadi dari hal kecil, dari kesalahan kecil dia waktu masih kecil, itu selalu dilindungin. Gitu. Dan sekarang dia nanya, saat saya mau dihukum mati seperti ini, mana ibu saya? Iya. Karena dia tidak pernah tahu bahwa dia sudah sesalah itu. Nah itu, kalau terlalu sayang. Makanya sebagai orang tua juga kita harus punya batasan. Kita harus tahu di mana hak kita kepada anak, sampai sejauh mana hak kita, di mana juga hak anak. Jadi berikan itu. Berikan kebebasan sama anak untuk bisa memilih passionnya apa, terus keinginannya apa, pasangannya siapa. Biarkan dia belajar bertanggung jawab. Kalau mau punya anak yang kuat, jadi waktu kita sebagai orang tua dan sudah ada di usia senja, kita udah nggak khawatir anak kita udah jalan sendiri. Gitu. Nah, kalau itu kan dari sisi orang tua ya Kak. Kalau dari sisi anak, anak yang memiliki orang tua yang kontrol. Nah, itu kita gimana bersikapnya? Kayak aku nih ya. Aku ya pasti ibuku, ayahku pasti suka ngatur gitu. Nih kamu kayaknya mendingan kuliah di sini deh, kan mama pengennya kamu jadi kayak gini. Tapi kan sebenarnya kita juga punya passionnya sendiri gitu kan. Aku juga pengen kuliah di jurusan ini, aku pengen jadi ini gedenya gitu. Gimana cara penyampaian yang baik gitu supaya, kan kalau orang Indonesia nih ya Kak, kalau misalnya kita sedikit nolak permintaan orang tua dibilangnya kamu durhaka. Kamu gak nurut nih sama mama gitu kan. Tekanannya ke situ ya? Iya, padahal kan sebenarnya kita sebagai anak juga punya voice ya, punya suara untuk menentukan apa yang pengen kita kerjain lakukan, gitu. Itu gimana Kak biar kita tuh gak dinilai durhaka gitu kan, baik-baik ke orang tua gitu. Oke, jadi kalau untuk di posisi anak yang memiliki orang tua kok kayaknya controller banget nih orang tua saya, cuman yang udah gak bisa lagi dikonseling nih, udah begitu aja ya, udah militer didikannya gitu. Itu memang sebenarnya bukan hal yang mudah untuk bisa menyatukan pola pikir antara orang tua dan anak karena sudut pandang udah beda. Orang tua kan mereka by experience, kita akan kalah sama pengalaman orang tua. Walaupun kadang anak lebih pintar teorinya, ya kan? Cuman kita harus bisa mendekatkan diri karena orang tua yang keras, sekeras-kerasnya orang tua. Biasanya kalau kitanya ajak bercanda, kitanya ikutin dulu gitu ya, ikutin dulu apa maunya. Itu orang tua tetap bakalan luluh. Cuman sekarang ini anak-anak pun kebanyakan kan suka udah keburu capek, udah dari kecil diatur, udah gede harus gini, jadinya komunikasinya biasanya langsung nyengor, gitu ya, nyengor tuh ngegas gitu ya, langsung ngegas sama orang tua, ya iyalah orang tua nggak terima digituin kan. Nah kita biasanya kalau aku menyarankan ya, kalau sebagai anaknya kita justru harus pendekatan lebih ke orang tua.
kita yang selalu menyesuaikan ke orang tua. Oke. Kita misalkan gitu ya, kita ajak bercanda, kita pokoknya buat orang tua tuh happy. Oh. Sebenarnya intinya seperti itu sih. Orang tua tuh kalau udah ngelihat anaknya so sweet gitu sama orang tuanya gitu, biasanya luluh kok. Baru dari situ kita pelan-pelan. Jadi kayak mulai ngasih tahu, aku tuh sebenarnya sukanya kesini gitu. Boleh nggak sih kayak gini? Di situ nanti masih ada perdebatan, masih ada apa. Cuman setidaknya komunikasi yang terjalin itu ya antara anak sama orang tua itu nggak langsung ngegas di awal, nggak langsung rusak di awal. Akhirnya nanti ke depannya berkomunikasi itu udah sama-sama insecure. Orang tua udah siap-siap defense nih kalau anaknya ngelawan, anak juga sama, udah siap attack gitu ya. Attack defense gitu. Jadinya Rebel jadinya iya, ya, apa? jadinya Berontak makin, gitu. Itu masih ringan, masih wajar, masih ada banyak hal seperti itu di keluarga. Jadi antara anak sama orang tua ada perbedaan pendapat. Cuman biasanya memang yang dilupakan itu bahwa semua bisa dikomunikasikan dengan baik, dengan lembut gitu ya. Karena apa? Anak juga lagi tumbuh. Dia lagi bawa ego, dia lagi bawa pikirannya sendiri ya. Terus jiwanya masih jiwa-jiwa melawan. Iya. Jadi jiwanya juga yang kalau dilarang nggak bisa, langsung orang tua yang salah atau gimana. Padahal semuanya bisa dikomunikasiin. Jadi kita lebih ke ikutin dulu apa kemauan orang tua, kita ikutin. Kita pelan-pelan ya. Habis itu setelah kelihatan nih hati orang tua ini udah luluh nih, baru kita omongin apa yang kita mau. Dan kalau kita sebagai orang tua ngelihat anak sudah seperti itu, kita juga harus menurunkan ego kita, gitu. Jadi emang harus dua sisi gitu. Nggak bisa kalau cuman hanya anak yang terus ngebujuk, kan lama-lama capek ya kalau dibujuk terus orang tuanya juga nggak mau ngedengerin. Bisa dengan kita juga akhirnya bilang, tapi kan ini hidup aku. Iya. Kita jujur gitu cerita itu ke Kalau aku orang tipe tua. yang jujur sih Kak, aku pasti bilang ke mama gitu, lihat aja aku buktiin aku bisa gitu. Ya, jadi juga motivasi buat diri Iya. sendiri kan. Biasanya Itu masih gitu. di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga kita kan punya lingkungan sosial juga yang Nah bisa kalau di lingkungan sosial gimana tuh Kak? yang toksik. Yang toksik? Lingkungan sosial Kayak yang di kerjaan toksik. gitu Oh, termasuk? itu paling banyak. Kerjaan ya? Sekarang bayangin aja di dalam satu tempat, dalam satu ruangan, dalam satu gedung ya. Sobat PR pasti relate sih ya, banyak yang ngalamin itu. Di dalam satu tempat kita bekerja, di situ berkumpul orang-orang dari latar belakang beda, pendidikan yang berbeda, aturan keluarga yang berbeda, cerita di balik layar di keluarga yang nggak tahu seperti apa. Berkumpul di satu tempat, semuanya beda sudut pandang, pola pikirnya beda. Mulai nih kalau cewek-cewek punya grup, ya kan? Yang biasanya toksik paling sering itu perempuan. Biasanya geng-geng perempuan itu kalau aku nyebutnya geng subsidi silang. Kayak mana tuh? Berempat gitu ya, satu nggak ada, ini diomongin. Oh, waduh. Terus yang ini datang, yang itu Dibaikin. pergi. Iya, subsidi silang Oh, jadinya. iya, oke. Nah itu hati-hati ya, subsidi silang. Sobat PR, itu gejala bahwa kalian sedang menjalani toxic relationship di sosial. Dan jangan kalian sebagai pelakunya. Kalau kalian punya sikap kayak gitu, kontrol. Dan kalau kita melihat seseorang punya sikap kayak gitu, kita juga kontrol diri. Gitu. Lebih baik kita, ya udah, kalau mau terbuka aja. Apa yang nggak disuka, apa yang ini. Cuma kan memang kita kalau udah masuk ke lingkungan luar, ke lingkungan sosial, bohong kalau jiwa kompetisi kita itu tidak pasti akan tergugah. Iya. Pasti kita ingin dinilai lebih bagus baik, ya. pengen dinilai baik. Cuman kan ada toleransinya, ada barometernya. Ada orang yang terlalu pengen shining, gitu, pengen jadi point center. Pengen jadi star. Iya, akhirnya terlalu lebay attitude-nya. Malah itu jatuhnya disadari. kayak, ih apaan sih? Gitu Ngejatohin diri kan, ngejatohin diri. Dan ada yang dengan segala macam cara, misalkan dia pengen naik tapi ngejatuhin orang lain. Oh iya. Ya, dia pengen maju Banyak tapi tuh, Kak. ngedorong orang lain. Banyak tuh kayak gitu. Banyak di lingkungan kantor, pasti Sobat PR juga sering ngerasain ya yang ada di lingkungan kantor. Iya nih, aku juga sering nerima DM kayak gitu, Kak, lingkungan di kantor aku toksik banget. Banyak ada yang suka ngejilat, ada yang suka ngegibah. Banyak banget. Aku pernah tuh di dulu suka ada Dulu? dulu Oke, iya. biar aman ya, kita cerita yang dulu. Oke. Dulu banyak ada yang kalau di depan bos tuh kayak baik. Iya. Tapi sebenarnya dia nggak kerja. Itu banyak banget, banyak. Kak.
banyak. Yang kayak gitu, kalau kita mau sehat ya di lingkungan kita, omongin langsung. Oh. Itu Ngomongnya itu loh Kak, Ya, nggak enak. Itu karena kita budaya timur. Oh iya iya. Kita lebih senang menjadi orang baik dibanding jadi orang benar. Asik. Ya enggak. Mendingan udahlah menghindari konflik, udahlah nggak usah dibahas. Tapi dibahas di belakang. Tapi kita omongin di belakang, tapi ngegerutu di belakang. Susah soalnya orang itu susah untuk diomongin gitu kan. Susah untuk dikasih tahu. Tapi setidaknya coba dulu kasih tahu. Kalau dia emang udah nggak bisa ya udah. Kita lebih ke jaga jarak, kita juga jangan sampai ikut-ikutan toksik, kita juga jangan sampai ngebuat diri kita menular gitu, apa yang menjadi attitude-nya dia menular sama kita. Kita harus berani untuk bicara, harus berani untuk bilang kalau misalkan dia sehat atau tidak sehat gitu ya, dari cara attitude segala macam. Dan jangan mudah terpengaruh. Artinya terpengaruh gini, saat ada teman kamu misalkan ngomongin si B, teman kamu si A, ngomongin si B, jelek banget omongannya. Selama kamu mikir apa ruginya buat saya, apa sesuatu yang bisa mengganggu saya dengan hal itu. Kalau nggak ada, nggak usah kamu ikutin, nggak usah kamu langsung ikut nggak suka sama orang. Kita suka atau nggak suka sama seseorang itu harus dari mata kita, gitu. Iya benar-benar. Sedangkan kan banyak di sini kalau udah, itulah geng subsidi silang itu ya. Iya benar. Jadi kalau udah satu ngomongin, bisa satu geng itu benci sama satu orang. Iya. Itu bukan setia kawan namanya. Iya. Kayak Gitu, kalau mau ngapain ngikut-ikut jadi Iya. nggak suka, padahal kan nggak ada betul, bukti gitu. nggak ada. Terus juga kita harus bisa bedain. Yang paling sering itu misalkan ya, dia tuh kalau di lingkungan kantor nih, kan biasanya suka terjalin benih-benih cinta yang rebutan ya, kan yang kayak gitu ya. Nah misalkan yang seperti itu gitu, dia dijelek-jelekin tapi di sisi masalah pribadi. Itu tuh kita harus lepas, itu bukan urusan kita. Itu urusan pribadinya Justru dia. dia yang toksik ya Kak. Iya, justru dia ngapain ngomong-ngomong Iya, kayak gitu. Itu padahal kan nggak urusan ditanya. pribadi orang, itu juga bukan, kalau dia seperti itu apa sih ruginya selama dia sebagai teman saya tidak merusak. Tidak mengganggu saya, tidak langsung menyentuh personal saya. Orang-orang yang biasa usil gitu ya, itu yang harus mulai kita jaga jarak dengan dia. Kita bisa ngasih tahu dulu, jangan usil, udahlah udah biarin, itu kan urusan pribadi ya gitu. Udah dari situ stop gitu. Cuman namanya kepo ya. Ada orang yang kepo tuh akhirnya terus digali gitu ya, diceritanya. Mulai tuh bumbunya, ya kan? Ditambahin, dikurangin. Makanya lingkungan sosial yang ada di kita itu juga bisa mempengaruhi kita. Kalau kitanya nggak kuat-kuat nih ya, nggak punya Pedes prinsip, ya, Kak? lada gitu ya. Pedas. Kalau kitanya baperan terus nggak kuat ini bisa. Makanya biasanya kalau cewek yang cenderung maskulin nih, kayak aku, kamu agak-agak maskulin, Kayak cuek aja gitu. agak-agak Lebih ke sedikit, on sih Kak oh iya sebenarnya. sih, kalau kamu ya antara polos sama nggak tahu agak apa-apa on gitu. Ya, jadi kalau misalkan perempuan yang punya jiwa ya, soulnya dia tuh agak-agak maskulin atau tomboy gitu ya, biasanya temen ceweknya dikit. Karena dia anti dengan geng-geng seperti itu. Dia lebih Anti senang drama. Karena kompetisinya cewek tuh kayak begitu, saling ngejatuhin. Ngelihat brand, mereknya apa tuh, ininya apa, oh tuh dari Kok kayak siapa relate tuh ya? gitu. Ya gitu kan? Itu dari siapa tuh gitu. Langsung mencari, akhirnya terus nyarinya tuh ke yang makin gak masuk akal, ke pribadi orang itu diserang. Jadi kalau orang itu cantik pakai brand ini tapi pekerjaannya begini, gajinya cuma segini, tapi kok bisa, wah ini punya sugar daddy. Waduh. Gitu kan ya. Mulailah gosip-gosip yang kayak gitu. Kalau perempuan begitu cara mereka berkompetisi. Saling menjatuhkan harkat martabat. Kalau laki-laki beda. Mereka juga ada jiwa kompetisi. Materi juga. Kerjaannya, posisi gitu, enggak? Mereka lebih ke hal-hal yang bentuknya yaitu profesi gitu ya. Tapi itu tidak, kebanyakan dari mereka lebih ke motivasi. Mereka tuh kok kompetisinya tuh bisa keluar kalau itu menyangkut dengan pasangannya. Punya pacar, laki-laki ini punya pacar, pacarnya disukain sama cowok lain. Baru di situ dia jiwa kompetisinya keluar. Dia Baru bukannya dilihat. bukannya seneng gitu, ih cewek gue disukain sama. Kalau cowok biasanya gitu ada, dia malah di situ keluar apa tuh, dia kerjaannya apa tuh. Kalau udah di bawah dia, ngamuk langsung. Iya. Kalau itu bukan ngamuk, jadi kayak ada perang batin gitu, dia langsung di situ terganggu. Tapi di luar itu nggak peduli. Jadi nggak terlalu kayak yang
cowok tuh gitu ya, nggak ada yang saling lihat itu mereknya apa ini enggak. Kalaupun ada biasanya agak-agak lemha yang kayak gitu. Lemha ya. Sana ya. Iya yang kayak gitu. Nah jadi Sobat PR, untuk mendapatkan lingkungan sosial yang lebih sehat, kita harus lebih melihat kepada diri kita sendiri dibandingkan kita mendengar atau melihat dari kacamata orang lain. Saat kita mendengar seseorang menjelek-jelekan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan kita, dari situ kita harus mulai berhenti. Ambil aja informasinya, tapi bukan berarti itu yang harus kita percaya dan atau itu disebarkan yang, gitu. Betul, apalagi itu yang membuat kita juga jadi nggak suka sama orang, kita menjauhi orang. Itu nggak masuk akal sih. Kecuali orang itu sudah punya kasus tersendiri dengan kita, dia sudah menyenggol personalnya kita gitu ya, pribadi kita udah diacak-acak, lebih baik obrolin. Kita juga biar, sekarang gini, kalau misalkan kamu punya overthinking sama satu teman yang katanya ngomongin kamu gitu ya, Silvi kamu diomongin loh, dijelekin sama si A gitu. Terus kamu nggak berani konfrontasi itu ke teman si A ini, kamu malah ngomong lagi. Akhirnya cari tim tuh dua-duanya. Iya, jadi kubu ya. Iya. Aliansi. Pemilu deh udah kalian di situ, padahal nggak tahu buat apa kan begitu. Jadi jangan sampai kita, kalaupun kita sudah melihat ada kondisi yang toksik kayak gitu ya di lingkungan kita harus cut. Mundur alon-alon. Iya, antara kita yang mulai menjaga jarak, akhirnya berpikir ya udah saya ke kantor, saya mau cari uang, saya mau bekerja dengan benar, yang lain drama yang lain udah di cut off. Tuh, aku sih setuju itu. Seperti itu. Daripada bikin drama ya, hidup ini udah pusing ya Sobat PR, ngapain nambah pusing lagi, kita kerja ada yang bener lah. Betul. Karena gitu, jadi banyak ya Sylvia, orang itu sebenarnya dia nyaman-nyaman aja sama pekerjaannya. Mereka banyak kan ngomong nggak nyaman itu karena lingkungan. Gitu. Nah, kita juga akhirnya harus kita sambungin lagi ya Sobat PR dengan toksik keluarga, hubungan yang kurang baik di keluarga. Kalau misalkan kita nemu yang kayak gitu di lingkungan sosial, kita juga bisa lihat jangan-jangan dia tuh sebenarnya di keluarganya gitu. Di keluarganya kurang sehat gitu ya, di keluarganya kurang sehat, akhirnya dia bawa ke sini. Jadi attitude-nya dia agak berbeda dari kita. Gitu. Nanti juga itu yang akan ngebuat kita jadinya nggak ngejudge orang. Oh ya udah mungkin dia kan punya cara sendiri, dia punya pola pikir sendiri, jadinya nggak usah terlalu gimana lah gitu. Orang nih beda-beda semuanya. Terus Kak, kan tadi udah ngomongin tentang keluarga, toksik di keluarga dan juga di kerjaan. Terus dari situ tuh apa sih dampak untuk orang yang ketoksik itu? Yang jadi korban? Yang jadi korban, apakah dengan misalnya kena bully lah, apalah, itu bisa nggak sih berefek ke dirinya sendiri? Terus mungkin apakah jadi kena mental juga si orang ini? Dan untuk orang yang yang toksik ini, gimana sih supaya dia tuh stop gitu? Biar dia bisa menghealing diri gitu ya? Iya, gimana lah cara dia healing dan supaya kita tuh ya damai gitu. Oke, jadi kalau tadi Silvi bagus pertanyaannya, apa sih dampaknya bagi si korban dari lingkungan yang toksik keluarga atau dari lingkungan sosial? Dampaknya adalah tumbuhnya seorang anak dengan mental health issue yang terbawa terus sampai dia dewasa. Pola tingkahnya dia akan berbeda, pola pikirnya dia akan berbeda, dan juga cara dia merespon sesuatu akan berbeda. Tapi lebih cenderung ke arah negatif ya. Jadi terlalu insecure sama lingkungan, dia nggak mudah percaya, jadi bawaannya suzon aja terus. Dia nggak pernah percaya sama dirinya sendiri karena selalu ditekan. Melakukan A salah, melakukan B salah, melakukan C salah, melakukan apa yang sudah disuruh sama orang tuanya pun dia selalu dianggap salah. Dari caranya lah, dari hasilnya lah, segala macam dikomentarin. Aku selalu salah. Nah, itu pasti nantinya udah besar, Silvi pasti jadi orang yang selalu ragu-ragu. Iya, selalu insecure sih lebih ke ini udah bener belum ya? Ini udah bener belum ya? Karena sudah terbiasa seperti itu. Kalau misalkan sering pakai omongan yang kasar atau apa, ada dua juga, anak tuh bisa jadi tumbuh jadi yang kasar juga. Jadi kalau ngomong juga kasar gitu ya. Atau setiap ada, dia jadinya pendiam, pemalu, penakut. Karena takut dikasarin, sudah di rumah dikasarin, dia di luar dikasarin juga gitu. Dan yang paling ngeri, itu juga bisa memunculkan bibit-bibit psikopat. Iya. Wah.
Karena gini, saat kita ada di satu lingkungan dan kita tertekan di lingkungan itu, kita nggak bisa berekspresi, kita tidak punya hak untuk hidup, seolah-olah seperti itu ya. Kita selalu diberikan kekerasan secara verbal, secara fisik. Akhirnya si anak itu tidak punya tempat, si anak itu tidak punya ruang, bahkan untuk dirinya. Semua kekerasan itu dia terima, dia simpan. Dan menyimpan itu tuh bukan berarti sudah selesai masalah. Disitulah awalnya dia akan memunculkan dendam-dendamnya dia, kekecewaannya dia. Biasanya dengan nanti dia nyiksa binatang dari kecil. Dia nyiksa binatang, dia apa. Dia juga bisa ke teman-temannya kasar. Dia pendiam tapi tatapannya sudah membunuh gitu ya. Pikirannya jadinya jelek. Nanti dia merefleksikannya saat dia sudah punya kebebasan. Misalkan saat dia sudah dewasa, sudah jauh dari orang tuanya, dia sudah bekerja. Di situ dia akan melampiaskan semua yang sudah terpendam di dalam dirinya. Dari dendamnya dia, sakit hatinya dia. Kekerasan fisik dia akan lakukan. Makanya kalau bisa dilihat ya, ada banyak beritanya, kebanyakan psikopat dunia itu adalah orang-orang yang menerima kekerasan dari keluarganya sejak dini. Dari kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual. Akhirnya mereka tumbuh malah jadi yang begitu, psikopat kelas dunia. Gitu. Kayak yang berita-berita itu yang siapa Gusman itu ya, Kak? Isabella Gusman, si cantik yang berdarah dingin ya. Yang dia ngegorok ibunya ya? Dia nusuk ibunya sampai beratus-ratus kali sampai tidak berupa lagi. Iya. Itu kalau aku sempat sekilas ya ngelihat beritanya itu gara-gara perceraian. Ya, jadi orang tuanya cerai. Dia sempat ngedengar dia sempat ada di lingkungan yang toksik karena orang tuanya berantem di depan dia, gimana lah gitu ya. Dan akhirnya berpisah tuh orang tuanya. Tapi sebenarnya dia masih sangat disayang. Dia masih diurus sama mamahnya. Dia masih juga, jadi sama orang tuanya baik-baik aja walaupun sudah pisah. Cuman si anak masih belum bisa terima tentang perpisahan itu. Si Isabel itu tuh belum bisa terima. Dan dia masuk ke lingkungan yang toksik di luar. Karena dia ngerasa broken home nih ya, waktu orang tuanya cerai. Terus akhirnya dia masuk ke sebuah lingkungan yang kurang sehat, ngeganggu akhirnya ke mentalnya dia. Dia punya mental health issue akhirnya. Begitu ibunya nikah lagi, dia sebenarnya nggak terima. Nggak terima ya. Gitu, dia nggak terima. Nah di situ begitu kesentil dikit sama ibunya habis langsung. Iya. Padahal ibunya tuh sedang mengarahkan dia untuk kembali sehat gitu ya, untuk ngasih kasih sayang. Nah itu bibit-bibit menjadi seorang psikopat itu memang kadang orang tua tuh nggak ngeh atau tidak menyadari bahwa pola didiknya, sikapnya, cara berbicara, aturan keluarga itu bisa membuat tumbuh kembang anak menjadi sebegitu mengerikannya. Dan begitu dia udah dewasa, dia punya hak hidupnya, semua kekecewaan dia yang dia dapatkan saat ada di dalam keluarga itu bisa dia refleksikan keluar. Gitu. Ada macam-macam. Jadi ada yang direfleksikan keluar dengan begitu beringas, ada yang malah dia nyerang ke dirinya. Gak bisa maju jadinya. Nyakitin diri sendiri juga. Bisa nyakitin diri sendiri, ngerasa nggak berguna. Orang-orang tuanya aja udah bilang dia nggak berguna, gitu kan. Itu kan berarti kalau kasusnya Isabel itu ibunya padahal baik ya, sayang ke dia. Sayang. Gimana kalau ibunya yang galak, yang strict, itu bisa juga kan anaknya jadi dendam, marah, langsung cabok deh. Ada yang sampai dipenggal ibunya. Ada karena dia sering marah-marah sampai anaknya akhirnya kalap dipenggal langsung ibunya. Terus dibawa amit-amit, kepalanya kemana-mana. Iya, itu ada. Jadi memang kalau misalkan udah manusia tuh punya limit di dalam dirinya. Iya. Mau dia masih umur sekian itu tuh punya limit. Dan kita itu yang ada di sekitaran walaupun kita orang tuanya, kita harus tahu loh limitnya. Batasnya mereka tuh sampai mana. Kalau kita mau disiplinin anak itu nggak apa-apa. Memang begitu kewajiban kita, salah satu membimbing anak itu dengan mendisiplinkan. Tapi harus tahu limitnya. Dan setiap anak itu kita punya 3 anak, limitnya beda-beda. Cara didik kita juga harus beda-beda. Dan kita juga di zaman sekarang ini, orang tua ya, aku kasih saran untuk banyak-banyak juga baca atau mengikuti entah itu informasi dari YouTube atau dari berita atau dari apapun tentang parenting. Ya, itu akan jauh lebih meningkatkan lagi kualitas kita dalam mendidik, dalam menyehatkan keluarga dan gimana anak tuh bisa tumbuh lebih maksimal. Kalau sharing sama orang-orang tua lain juga bisa ya, Kak? Bisa aja.
Jadi sharing itu biar kita punya perbandingan. Kita kadang selalu nganggap anak kita itu nggak baik ya, lebih ke arah situnya, aduh anak saya tuh kurang, anak saya mah susah. Bandingin sama anak-anak lain Iya, gitu ya. dibandingin sama anak-anak lain. Nah itu jadinya dia juga harus bisa melihat, bukan cuma kita loh yang bisa bandingin anak tuh bisa bandingin orang tua, benar banget. Saat anak sudah gede, dia main ke rumah temennya, dia ngeliat kok pola didik di sini begini ya. Iya. Nah disitulah muncul si anak itu juga bisa ngerasa aku nggak beruntung punya orang tua kayak gitu. Bener. Sedangkan orang tua merasa bahwa dialah yang pantas untuk menjudge anak, padahal anak pun bisa. Gitu. Seru Itu ya? aku pernah tuh Kak, aku pernah kayak ngebandingin orang tua teman aku sama aku. Ternyata beda juga, cuma ya balik lagi ya, kan orang beda-beda punya ini ya masing-masing lah gitu. Terus Kak, kalau untuk healingnya sendiri gimana Kak untuk yang si korban ini? Kalau healingnya sendiri, kalau misalkan ada yang nanya nih sama aku, ada yang konsultasi, dia biasanya malah justru udah besar ya, maksudnya usianya juga sudah matang, ada yang 25 tahun ke atas, 30 tahun. Yang dia tuh selalu merasa kenapa ya, ada apa ya di diri saya, kok saya ngerasa saya beda dari lingkungan Kak, saya tuh kok ngerasa lingkungan tuh nggak suka sama saya, ada masalah apa dengan saya, terus dia konsultasikan. Biasanya setelah saya gali, ketemu tuh, ternyata dulu di keluarganya diapain gitu ya. Dia sering dikucilkan sama keluarga sendiri, atau mungkin lingkungan, dia pernah ngalamin traumatik dalam segi lingkungan tapi waktu masih kecil gitu. Nah, itu kita akan mulai membangun self-love-nya dia. Self-love-nya dia itu artinya bagaimana dia bisa appreciate sama dirinya sendiri, bahwa apa yang pernah dia alami itu tidak 100% fakta. Itu opini dari orang. Kita harus tahu, makanya kita nggak boleh terlalu baper. Ada orang yang komentarin kita, itu opini bukan fakta. Gitu, itu baru opini. Nah itu yang harus disadarkan. Kalau dia udah sadar bahwa itu tuh bukan penilaian mutlak, udah pasti benar. Apalagi udah dari orang tua, terus dia jadi ngerasanya itu udah valid gitu, kalau dia nggak berguna, kalau dia begini begitu gitu, nggak usah dibawa, karena itu opini. Itu kadang menjadi sebuah metode dari orang tua untuk memotivasi, tapi dengan cara kita di dropin dulu gitu. Itu kita kasih pemahamannya, kita kasih pemahamannya saat dia sudah nemu ke titiknya, oh ternyata saya nggak begitu. Biasanya kita akan ada terapi konseling. Kita terapi konseling, mereka juga disarankan untuk selalu cerita detail apa yang menjadi insecurity-nya mereka, apa yang menjadi ketakutan mereka. Di situ nanti pelan-pelan bakalan kita buka layernya. Setelah layernya kebuka, mereka bisa menemukan bahwa apa yang diomongin orang itu bukan dirinya. Yang paling ngeri itu ya Sobat PR, saat semua omongan orang itu menjadi identitas kita. Kitanya jadi nggak punya kebebasan. Kita jadi hilang identitas, kita jadi menjadi diri kita yang dibentuk sama orang lain. Nah itu yang harus kita buang tuh, opini-opini orang lewat konseling. Biasanya di konseling kita buang, itu toksiknya, racunnya kita keluarin satu-satu gitu. Baru nanti dia nemuin dirinya sendiri, setelah itu dia baru bisa percaya dirinya naik ya. Percaya dirinya naik, terus dia udah mulai percaya, enggak kok aku pasti bisa. Yang dulunya mungkin selalu bilang aku nggak bisa gitu. Berarti harus dihempaskan dulu ya itu. Detox. Ya, Nah, detox. cara ngedetoxnya itu kita harus kasih pemahaman dari kesalahpahaman yang dia rasakan selama ini. Jadi gitulah. Bahwa dirinya itu baik. Iya, dirinya tuh bahkan bisa jauh lebih maksimal dari apa yang dia pikirkan. Hanya ini sekarang dia lagi terbatas atau dia lagi banyak kesalahpahaman. Jadi di konseling itu untuk bisa mengeluarkan seseorang dari segala mental health issue, itu seperti kita lagi mendetoks semua racun-racun. Nah itu pikiran, racun, tapi ya di dalam racunnya pikiran. itu adalah kesalahpahamannya dia tentang bagaimana lingkungan ke dia dan bagaimana dia merespon lingkungan. Kesalahpahaman itu yang harus dilurusin. Nah itu salah satu metode-metode healingnya. Konsultasi tetap, sharing tetap, masalah mental health issue itu utamanya tetap ke arah sharing. Konsultasi, konseling. Ya. Bersama Kak Tiwi. Terima kasih, seperti itu. Oke, sekarang Silvi kayaknya sudah banyak ya informasinya, sudah kita berikan kepada Sobat PR sekalian yang masih ngerasa punya toxic relationship di keluarga ataupun di lingkungan. Aku harap kalian bisa menyerap apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa
kita harus tahu bahwa yang namanya omongan dari sekitaran kita itu adalah opini tentang diri kita. Jangan ditelan mentah-mentah si Betul. omongan itu ya. Jangan selalu terjebak dalam kesalahpahaman kita. Kita juga harus rajin sharing, kita juga harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, mengeluarkan identitas kita sendiri, bukan identitas yang dibentuk oleh lingkungan. Nah, untuk sobat PR juga yang mau sharing, yang nggak tahu mau sharing ke siapa, konseling ke siapa, bisa loh ke Katiwi langsung di sini. Ya Katiwi ya? Iya, ditunggu kalau misalkan nanti ada yang butuh sharing, yang mau konseling, mau konsultasi terutama tentang mental health, terus juga bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik gitu ya, bagaimana menjadi orang baik, jadinya akhirnya di lingkungan sosial kita sehat. Di lingkungan keluarga kita sehat. Bye-bye toxic. Bye-bye toxic, kan jadinya gitu ya, kita jadinya punya lingkungan yang bisa menyehatkan diri kita. Betul. Seperti itu. Oke, Sobat PR, terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi, wawasan, dan juga inspirasi kalian untuk bagaimana kita menjalin hubungan yang baik untuk lingkungan keluarga, untuk lingkungan sosial, juga untuk pasangan. Jadi, aku harap ini semuanya bisa memberikan nilai positif untuk semuanya. Oke. Kita akan jumpa lagi sama kalian semua di episode selanjutnya. Pembahasannya akan lebih seru juga. Setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Jangan lupa Sobat PR untuk selalu follow, like, comment, subscribe sosial media Pikiran Rakyat. Jangan lupa juga saksikan Spiritual Journal hari Kamis jam 8 malam. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasi di handphone kalian supaya ada berita-beritanya kamu nggak ketinggalan. Gitu. Jadi buat Sobat PR, terima kasih udah menyaksikan kami. Semoga pesan-pesan dari Katiwi tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pokoknya kita hidup ya damai-damai aja ya Kak, aja. Love, peace, and gaul. Betul. Gitu. Baik Sobat PR semua, kita pamit dulu. Jangan lupa cintai dan sayangi seluruh semesta. Bye-bye. Bye.